Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, semua saudara. Semua dicinta, disayang oleh Bapa kita Tuhan Yesus. Bersama saya pada malam hari ini. Kamis pada pagi hari ini, bukan malam, nanti malam kita dengarkan firman Tuhan. Tapi saat ini Kamis pagi hari ini tanggal 30 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah pelihara kita dari malam, sudah tidur nyenyak, bangun pagi dan tubuh yang sehat. Tuhan masih percaya kepada kita diberikan banyak umur sepanjang hari ini, supaya hidup ini senantiasa bagi Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 11 ayat 28, Yesus sendiri berkata, tapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita mau peliharakan firman Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kehidupan kita berhasil. Apapun kegiatan sepanjang hari ini, andalkan Tuhan Yesus. Serahkan semua hidup ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan campur tangan. Hidup kita bukan terletak pada apa yang kita miliki, bukan pada kekayaan, bukan pada aset, bukan pada kekuatan kita, bukan. Tapi semua karena Tuhan Yesus. Kita minta, Tuhan, pegang tanganku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 8, demikian firman Tuhan, jangan engkau juga memperkatakan kitab, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Itu janji Tuhan. Jangan melupakan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Pimpinlah hidupku, ampunilah hidupku. Aku orang berdosa di Tuhan. Sucikanlah hidupku oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, bersekutu dengan Engkau. Baca firman Tuhan. Firman-Mu berkata Bapa, supaya kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya kami dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung diberkati sama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan kita akan berhasil beruntung asal kita mau taat kepada firman Allah, mendengar firman Allah. Tuhan Yesus berkata tadi dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Oh puji Tuhan. Saya merasa bersuka cita atas izin Tuhan, atas kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Diberikan panjang umur setiap hari supaya hidup memuliakan Tuhan. Bukan untuk egois, bukan untuk diri sendiri. Jangan Bapak Ibu, pikir baik-baik ya. Kita diberikan nafas gratis, suatu hari kelak semua akan berakhir. Usia kita berakhir, dunia akan ada waktunya kita lahir, ada waktunya ada kematian. Kalau sudah selesai kematian, kita tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya, tidak bisa loh saudara. Main gitar lagi, nyanyi lah, nggak bisa, sudah selesai. Nanti tunggu waktunya penghakim oleh Tuhan. Tapi saya mau minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya bukan menantikan kematian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biar hidupku selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hidupku selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri, tapi saya mau berjalan lurus di jalannya Tuhan. Bersama Bapak Ibu ya, mari kita sama-sama, kita mau ada di jalannya Tuhan. Kata Tuhan, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Kita mau masuk bagian yang sedikit, tapi masuk di dalam pilihan Tuhan. Jangan ikuti dunia jalan yang lebar, tapi kita ikuti jalan yang sempit. Buktinya kita pagi-pagi bangun, ya. Saya masih ngantuk, sebetulnya saya sendiri sudah tidak tidur. Nanti setelah ini selesai semuanya, saya akan istirahat sebentar. Supaya untuk yang sehat, saya kembali lagi, saya semangat lagi melayani pekerjaan Tuhan. Berita firman Tuhan ya. Baca firman Allah. Terus kita setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau baca Ulangan pasal 4. Puji Tuhan. Lanjut ya. Ulangan masih kitab yang kelima dari Musa. Pasal 4 ayat 25. Ya, terus sampai 40. Ya, puji Tuhan. Lanjut demikian firman Tuhan. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati Tuhan. Jangan jahat saudara. Kita orang tua harus menjadi berkat buat anak-anak. Kata firman Tuhan ya, apabila kita sudah tua ya, lalu ada anak cucu ya, apabila kamu beranak cucu ya, sudah beranak cucu ya, kita sudah lanjut usia, tapi membuat kecewa hati Tuhan, membuat hati sakit Tuhan, kita membuat patung ya, sehingga tidak menjadi berbuat anak-anak, sehingga anak melihat orang tuanya kau menyembah patung, otomatis dia menyembah patung. Kalau kita lihat si pantesan sudah banyak tradisi orang-orang ya. Saya pada waktu ke China jumpa dengan seorang, saya tanya agama percaya Yesus, oh bukan, saya masih agama Buddha, karena dari orang tua. Ini orang tua ya, banyak mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Orang tua bikin patung ya, bikin berhala, sehingga mereka anak-anak semua cucu menyembah kepada patung berhala yang sebetulnya buatan manusia. Mereka bukan juru selamat. Ini jangan saudara ya. Jadi kita tegas sampaikan kepada anak cucu kita, hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat kita. Bukan patung, bukan berhala, bukan yang lain, tidak ada. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus ya. Terus ayat 26, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tapi pastilah kamu punah mati binasa.
Ini kalau saya lihat zaman-zaman dulu banyak yang mati binasa sudah ya. Karena mereka keras kepala, banyak mereka nyakiti hati Tuhan. Bikin berhala, bikin patung ya. Tapi mereka keras kepala ya. Tapi kita senang sekali baca firman Allah supaya kita tahu ceritanya masa lalu seperti ini karakter orang. Tapi bagi kita yang sudah tahu karakter Tuhan, tidak boleh membuat patung berhala. Di situ kita berbanding terbalik sudah. Kita mau cinta Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang sangat kita cintai, yang kita sembah, hanya Dia. Ayat 27, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Jumlah yang sedikit masuk di dalam bilangan Tuhan, jumlahnya sedikit, karena mereka banyak disingkirkan sama Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat melihat. Ini patung-patung berhala ini buatan manusia. Ya, tidak bisa berbuat apa, ada kayu dan batu. Semua bisa apa? Patung mati. Saya sini pernah ke Bangkok, lihat ada patung ya. Di situ tidak bisa apa-apa, tapi mohon maaf disembah oleh manusia. Padahal itu buatan manusia. Tapi kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Itulah Yesus Kristus, pencipta kehidupan kita, yang menciptakan segala-galanya ya. Terus berikutnya, dan baru sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Oh, saya mencari Tuhan dengan segenap hati saya, dengan jiwa, pikiran, tubuh, jiwa kita. Saya datang kepada Yesus pagi ini. Mari kita datang kepada Yesus. Kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Tuhan dia dari surga loh saudara ya. Dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat perbuatan orang baik dan jahat. Dalam Mazmur 53 ayat 3 dengan Mazmur 53 ayat 3 dikatakan, Tuhan lihat dari surga mencari orang yang berakal budi dan mencari Tuhan. Seperti pagi ini kita datang kepada Yesus, Tuhan lihat ya, Tuhan tahu persis, dan Tuhan akan selamatkan kita asal kita mau setia mencari Tuhan dan kita taat kepada firman Tuhan. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara. Amin. Kita mau selalu kembali kepada Tuhan. Saya mau selalu mendengar suara firman Tuhan ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah kepada moyang. Amin. Tuhan Yesus Bapa yang sangat sayang kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia, dan Yesus sangat cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Dicinta sama Tuhan. Ayat 32, sebab cobalah ditanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi suatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan coba-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagi Musa dan manusia. Jadi Tuhan tanya, apakah dahulu pernah ada peristiwa yang nama Allah A kecil ya, itu dewa patung ya, pernah menolong? Kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang menolong bangsa Israel, saya katakan tidak ada Allah lain selain hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Semua patung buatan ketololan manusia itu, mohon maaf ya, kebodohan manusia. Bikin patung berhala disembah-sembah, padahal itu apa? Hancur, dipukulnya hancur saudara. Kalau Tuhan kita tidak bisa dipukul, malah kita yang mati. Untuk minta takut sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak yang lain kecuali Dia. Amin. Dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang layak kita puji dan sembah. Seperti pagi ini, tiap hari saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Para hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang dulunya belum percaya Tuhan, saat ini banyak hamba Tuhan dijamah sama Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena Tuhan yang besar. Dia ajaib, Dia betul ada. Jesus Christ is real. Jesus is God. Dia adalah Tuhan. Ya, ayat 36. Dari langit yang membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataan yang kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyang kamu dan memilih keturunan mereka, maka sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar.
Kalau bangsa Israel kita lihat sejarah, keluar dari kekuatan yang besar, bisa melewati laut Teberau, dibelah sama Tuhan. Itu membuktikan kuasa Tuhan yang dahsyat, termasuk di dalam kehidupan kita. Kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya nggak bisa saksikan satu persatu karena terlalu banyak. Yang penting di sini, saya sangat meyakini Tuhanku Yesus yang luar biasa, yang cinta kita semua dan membuat saya makin hari makin cinta Tuhan, makin mau mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. 38, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebetulnya ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Amin. 40 yang terakhir. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ulangan pasal 4 ayat 25 sampai 40. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari, sesuai dengan firman Tuhan ayat 40 menjadi pegangan kita. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Saya demikian, supaya baik keadaanmu, keadaan kita akan baik dan diberkati. Keadaan anak-anak kita semua diberkati. Sampai masa depan kita semua diberkati. Bahkan suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari menjadi kerinduan kita bersama, supaya hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain juru selamat kita, hanya Yesus. Kita fokus kepada Tuhan, biar sepanjang umur hidup kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat berkenan kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Berpegang kepada janji Tuhan. Ikutlah perintah Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu bersama anak-anak semua dibuat berhasil, diberkati, penuh dengan damai sejahtera. Ada penyertaan yang ajaib dari Bapa kita Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan.
Amin. Haleluya.